لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Seorang petani menanam padi. Ini saya ambil pendapat yang paling ringan ya. Seorang petani menanam padi, kemudian setelah dia panen, ya dikurangi biaya untuk pupuk berapa, biaya untuk irigasi berapa, biaya untuk mengetam berapa. Nah, hasil bersih dari pertanian yang ditanam kalau menurut ukuran Kartosuro Delanggu itu 3,5 bulan, betul ya Pan? 3,5 bulan. Gimana? Daerah? Enggak, itu nanti pengecualian kan ora panen nek ngomong. Nek ora panen ora zakat. Ini panen enggak? Setelah hasil panen tadi, ini pendapat yang paling ringan. Bahkan kalau ahasan itu hasil kotor. Saya ambil hasil bersihnya, netonya itu lima wasak. Hadisnya laisa fima duna khamsati ausakin sodakotun. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi hasil pertanian di bawah 5 wasak. Jadi ukuran minimalnya 5 wasak. Satu wasak, ada yang ingat? 150 kilo. 150 kilo. 150 sok. Kejebak saya sama antum itu. 60 sok. Satu sok 2,5 kilogram. Zakat fitri itu kan 1 sok. Berarti 1 wasak wis rasa dipengke kan? Berapa? 2,5 kali 60 150 kilogram. Lima wasak berarti 750 kilogram. Nah kalau pegawai gaji 1 bulan 7 juta kurang, petani penghasilan 3,5 bulan sekian, itu berkewajiban mengeluarkan zakat tanaman. Kalau itu dioncori dengan menggunakan irigasi pompa air di tengah sawah dan seterusnya, zakatnya 5%. Kalau menggunakan air dari langit 10%. 750 kg itu harus dia keluarkan 75 kg. Monggo dienggo mangan kira-kira sedeng ora itu. Taruhlah ya sekarang 1 kilo beras itu 8.000. Berarti 750 kg itu 6 juta. 3,5 bulan. Jadi 1 bulan 2 juta itu. Nggak sampai. Nah, kesemuanya terpulang bagaimana ngiguh partikel ke. Nah, ke sana. Ya termasuk anak-anak tadi. Termasuk anak-anak tadi butuh biaya sekolah, di rumah butuh biaya makan dan minum, butuh. Ya mestinya ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga wis Bu
ada kewajiban dan bukan 10% loh ya, kalau pegawai bukan 2,5%. Jadi kalau dia mempunyai penghasilan 6 juta, itu zakat yang harus dikeluarkan itu 150.000. 150.000. Jadi seandainya uang 150.000 itu mengganggu anggaran rumah tangga setiap hari, ya wallahu alam tidak terlalu besar. Tetapi kalau memang itu dikhawatirkan mengganggu, nah sudah, sekarang biasanya satu pekan itu goreng daging ayam itu 4 kali lah, sekarang dikurangi 2 kali. Bisa saja diatur kan. Biasanya makan pagi anak-anak 5 telur mata sapi 1 lah, sekarang didodor sing gede dicampuri loncang, itu kan rasanya gelepungnya ben tambah itu bisa bisa apa namanya, bisa diego partikel ke nah bahkan wes pokoknya pengalaman itu coba dia. Oh itu hobi saya akhir sampai sekarang itu begitu ya, cuma karena nggak sempat ya. Telur dioplak kayak ibu Brambang ketika bawang dengan garam, terus kayak rajangan so itu kan. Oh masya Allah, asam urat ya karena nang kumat lah gitu. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Jadi saya tekankan ya kepada mungkin yang hari ini, itu oleh Allah diuji dengan kekurangan. Ya memang ada lah, kita harus memaklumi, harus ada. Memang ada, maksud saya. Saya punya tetangga dulu ya. Punya tetangga itu anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 itu laki-laki semua. Walid bin Mughirah itu 11. Kerjanya itu buruh jahit di pasar dengan mesin duduk. Mudeng mesin duduk itu. Nah suatu ketika anak-anaknya, di antara anaknya itu teman saya sekolah, pulang sekolah kok di dapur nggak ada api menyala, kok abu di keren itu kok dingin gitu. Memang nggak ada yang dimasak, nggak ada yang diliwet. Wallahu a'lam keluguan si anak itu sampai sekarang saya masih ingat-ingat bertanya kepada ibunya, "Mbok, apa iki poso to?" Masya Allah, saya bisa membayangkan betapa tersayat-sayatnya hati seorang ibu ditanyai oleh anaknya yang baru kelas 1 atau 2 SD. Ora, saya tindani lah, kan keluar utang beras kepada warung sebelah lah. Suatu ketika memang ada yang begitu itu. Tetapi bahasa bahwa besar pasak daripada tiang, besar pasak daripada tiang. Sebentar. Penghasilan suami itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu bahasa yang berpijak dari alasan yang tidak rasional. Atau dengan bahasa lain, apa yang dia ucapkan itu berpijak dari bahasa yang tidak syar'i. Apa ukuran cukup dan tidak cukup itu? Ukuran cukup dan tidak cukup itu tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri, tetangga kan. Nah, kalau itu yang dijadikan ukuran, ya melakukan sesuatu yang tadi saya katakan nggak rasional. Nggak rasional.
seorang wanita lah, maksudnya istri-istri kita itu ngegoh partikel ke persoalan-persoalan yang seperti itu harus mempunyai kejelian dan manajemen yang oke sepiro, pokoknya sesasi kudu cukup. Tadi saya katakan bahwa anak 5 mau berangkat sekolah masing-masing 1 telur mata sapi, itu bukan sesuatu yang mewah. Bukan sesuatu yang mewah, ndok siji mewah. Tapi seandainya telur 2, tadi 5 kan, diublak, dicampuri gandum, kemudian dimasak, dibagi menjadi 7, yang 5 untuk anak-anak, yang 7 untuk bapak dan ibu, itu juga bukan berarti suatu penghematan terpaksa, juga tidak. Bagaimana bisa ngegoh partikel kita tadi? Nah, sama-sama yang dimasak ya, sama-sama yang dimasak. Napa masak napa? Gulai, yang 1 gulai sapi, nah ya kan itu gratisan hari ini kan. Gulai ya, daging sapi atau gulai ayam atau gulai anaknya Akhi Fajar itu di pondok tempat anak beliau belajar itu, saya pernah kecele ning ya cengingis gitu loh. Wow, saya sebagai tamu ya, disediakan makan sayurnya kileng-kileng gitu. Wah lah tuh, gulai tenan kita cidoki gori lah. Ya mas, itu kan bisa toh. Bisa. Lah bagaimana lah seorang istri mengatur seperti itu bisa. Bisa. Sehingga pada dasarnya ya suatu ketika memang diuji dengan apa namanya? Diuji dengan kelaparan, itu memang sesuatu yang islami lah. Yang islami. Rasulullah pernah jadi sampai 2 hari tidak, warnanya 2 hari ya 2 bulan kalau nggak keliru. Itu pertanyaan seorang kemenakan Aisyah yang bernama Urwah bin Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Asma itu kakak Aisyah sebapak. Ibunya, kalau Asma itu namanya Kutailah, kalau Aisyah dan Abdurrahman itu Umuruman. Saya ingin cerita kehidupan Rasulullah, saya agak lupa ya, tapi beliau terangkan ada hilal terbit tanggal 1, kemudian hilal berikutnya 1 bulan, kemudian hilal berikutnya 2 bulan apa 3 bulan, yang saya lupa itu. Di rumah kami itu tidak ada kecuali al-aswaden, 2 benda hitam, yang 1 kurma, yang 1 air. Ini bukan air putih, kalau air putih itu susu. Ini Ibu Aisyah mengatakan hari itu, jadi 2 bulan itu yang ada cuma kurma dan air. Bayangkan itu. Kadang-kadang, kata beliau, ada tetangga orang Ansor yang ngantar makan, kadang-kadang. Bisa hidup, bisa. Bisa diterima, dan nyatanya itu. Jadi, kadang-kadang ya, kata-kata penghasilan suami tidak cukup yang kadang-kadang dikeluhkan oleh istri itu perlu kita anukan, kita kaji bersama-sama dari sisi apa begitu. Dari sisi apa? Kita mau ke Palur, ambil contoh yang gampang. Mau ke Palur dengan Rp3.000 naik bis kota itu nyampe. Tapi kalau mau naik taksi 30.000 kurang. Lah, tinggal bagaimana ngaturnya kan? Bagaimana ngaturnya? Bagi A naik taksi itu suatu hal yang wajar, dia mempunyai penghasilan,
yang mempunyai kesibukan dengan naik taksi itu mobilitas dia bisa diatur, dia ngejar waktu, sementara yang satu naik angkutan ya meskipun tergesa-gesa malah yang jero iso turu naik bis kota di dalamnya bisa tilawah 1 juz lah silahkan. Tapi kalau yang kemampuannya naik bis kota tadi numpak taksi lah akan jomplang. Bahwa yang naik taksi tadi karena agak longgar dia naik bis kota ya alhamdulillah ada penghematan, alhamdulillah. Untuk jujul 17.000 nanti saya berikan kepada tetangga saya yang anak-anaknya butuh makan, saya masukkan kepada kotak infak masjid, saya ada itu bisa diatur ke sana. Begitu kira-kira. Jadi enggak saya sampai hari ini masih belum bisa belum bisa apa namanya. Jadi kalau dikejar oleh orang itu belum bisa menghindari. Orang berpenghasilan 3,5 bulan sebanyak 6 juta rupiah. Petani tadi lah. Petani tadi. Mula ndonga keneng wereng terus akhirnya hasil bersihnya 749 lah, saya kurang 1 kilo. Enggak boleh seorang mukmin begitu. Ini bukan beban. Ini bukan beban. Kesadaran yang ditanamkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahitanmu nganggo winih mbok tandur ki pira, banyu ki pira, terus penghasilan kamu seberapa? Nah, kamu saya minta untuk mengeluarkan taruhlah 5%. 5%. Lah nanti bagaimana? Cukup apa enggak yang saya harus ego pertekel ke selama 3,5 bulan? Lah termasuk bagaimana mengatur manajemen rumah tangga. Demikian ya.